Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk membahas materi yang akan kita bahas, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya apakah ada yang bisa membacakan surat Al-An'am ayat 99? Ada Bu. Baik, silakan Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna min nabati kulli syai'in fa akhrajna minhu khudran nakhruju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min talaiha qinwan da'imatun fazammatun min a'nan وأجيتون والرمان مستبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin menjelaskan artinya? Saya Bu. Silakan Jihan. Artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dalam air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau itu bukit yang banyak. Yang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan kulit zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buah di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am. Baik, tadi yang sudah dibacakan oleh Jihan mengenai pengertian dari surat Al-An'am. Nah, dari pengertian yang sudah dijelaskan bahwa mengapa Ibu menyuruh untuk membacakan surat Al-An'am dan pengertiannya. Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di ayat tersebut diketahui bahwa Allah itu dialah yang menurunkan air hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Nah, dari ayat tersebut sudah diketahui bahwa semua yang kita pelajari di dalam biologi ini ternyata sudah ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu mengingat adanya Tuhan, dan kita harus mengaplikasikan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Itu kita harus menyayangi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk tanaman yang ada di sekeliling rumah kita. Jadi seperti itu makna dari ayat surat Al-An'am yang sudah kalian baca. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Yang pertama itu ada Jihan Ulaya. Hadir Bu. Terus ada Tiara Alisa. Hadir Bu. Ada Zahra Mulyanti. Hadir Bu. Baik, berarti semuanya masuk ya anak-anak? Masuk. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk materi sebelumnya apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik Bu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu mengetahui apa konsep dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, termasuk itu perbedaan dari epigel dan hipogel, dan juga kalian mengetahui apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Saya Bu. Baik, silakan Zahra.
Menurut buku yang saya baca, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tak dapat diubah. Pertumbuhan biasanya berhubungan dengan keadaan fisik seperti menjadi besar, sedangkan perkembangan adalah suatu proses kedewasaan. Baik, tadi kan Ibu menanyakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tadi Zahra menjawab mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, iya benar sekali yang tadi Zahra jawab. Nah, terdapat dalam PPT ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Kalau pertumbuhan itu bisa dilihat oleh kasat mata, misalnya bertambahnya volume atau massa. Sedangkan kalau perkembangan itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, maksudnya itu perkembangan itu proses menuju kedewasaan seseorang. Perkembangan itu proses menuju kedewasaan seseorang. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan mengajukan sebuah permasalahan. Nah, apakah kalian tahu mengapa tanaman yang di tempat gelap itu pertumbuhannya lebih cepat, sedangkan dibandingkan dengan pertumbuhan yang ditaruh di tempat terang? Apakah kalian tahu? Saya akan menjawab, Bu. Menurut artikel yang saya baca, peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang sel ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap dan tanaman akan lebih cepat pertumbuhannya. Baik, jawaban yang Tiara sudah jawab itu sudah benar, yaitu tanaman yang ditaruh di tempat gelap itu memang lebih cepat pertumbuhannya daripada di tempat terang. Kenapa? Karena di tempat gelap itu tidak jadi pertumbuhan tanaman di tempat gelap itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan di tempat yang terang. Kenapa? Karena itu pengaruh dari hormon auksin. Jadi hormon auksin ini pada saat terkena sinar matahari, maka hormon auksin itu terurai. Sedangkan di tempat yang gelap itu hormon auksin itu tidak terurai. Sehingga pada tempat gelap ini pertumbuhan tanaman itu lebih cepat dan akan mengakibatkan pertumbuhan yang abnormal. Sehingga pertumbuhan yang di tempat terang ini mereka itu lebih lambat pertumbuhannya yang disebabkan oleh auksin tadi. Seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan membentuk kelompok. Nah, setiap kelompok itu masing-masing mencari informasi dan jawaban dari soal yang Ibu kasih. Nah, kalian mencari jawaban dan informasi tersebut. Setelah itu, kalian presentasikan ke depan. Masing-masing dari kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, masing-masing dari perwakilan kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan epigel dan hipogel dari gambar yang disajikan. Perkecambahan epigel dengan ciri hipokotil memanjang sehingga plumula dan kotiledon. Perkecambahan epigel dengan ciri hipokotil memanjang sehingga plumula dan kotiledon ke permukaan tanah dan kotiledon melaksanakan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Sedangkan perkecambahan hipogel dengan ciri epikotil memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tertinggal dalam tanah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, selanjutnya kelompok siapa yang ingin maju? Baik, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengapa jikalau sitokinin banyak diberikan pada tumbuhan akan banyak tumbuh tunas, tetapi jikalau sedikit diberikan pada tumbuhan akan terbentuk banyak akar. Jawabannya, hal ini terjadi sebab sitokinin sanggup menghentikan dominasi pertumbuhan kuncup atas atau apikal dan merangsang pertumbuhan kuncup samping atau lateral. Baik anak-anak, sudah semua mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian bagi siapa yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Silakan, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Baik, silakan Jihan untuk menanggapi dari kelompok berapa? Baik, Bu. Saya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu mengenai epigel dan hipogel. Berarti epigel itu biasa disebut dengan perkecambahan di atas tanah.
Sedangkan hipogeal itu biasa disebut dengan perkecambahan di bawah tanah ya Bu. Nah, ini selanjutnya tadi kan di soal kalian menganalisis mengenai perbedaan hipogeal dan perbedaan epigeal dan hipogeal. Nah, di sini gue akan menjelaskan mengenai perbedaan epigeal dan hipogeal yang terdapat di depan ini. Jadi kalian simak mengenai perbedaan epigeal dan hipogeal. Jadi epigeal ini disebut juga perkecambahan di atas tanah, sedangkan kalau hipogeal ini perkecambahan di bawah tanah. Kenapa epigeal perkecambahan di atas tanah? Karena pada saat plumula tumbuh maka kotiledon tersebut berada di atas tanah, sedangkan pada hipogeal ini pada saat plumula tumbuh kotiledon itu berada di bawah tanah. Baik anak-anak, sekarang semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan juga sudah menanggapi hasil diskusinya. Sekarang ini berarti Ibu sudah menganggap kalian sudah memahami materi-materi yang sudah dijelaskan ya? Iya Bu. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian soal. Soal ini berisi 5 soal. Setelah kalian isi, kembalikan lagi ke Ibu ya. Nah, baik anak-anak, jawabannya semuanya sudah dijawab dan sudah dikumpulkan kepada Ibu. Nah, dari soal tersebut, apakah ada yang masih belum dimengerti? Kalau belum, silakan tanyakan kepada Ibu. Bu, saya kurang mengerti apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan selain hormon. Nah, jadi faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 2. Yang pertama itu ada faktor eksternal, yang kedua itu faktor internal. Nah, faktor eksternal ini berasal dari luar tumbuhan, sedangkan kalau faktor internal ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor eksternal itu contohnya suhu, air, matahari, kelembaban, dan oksigen. Sedangkan kalau faktor internal itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, contohnya itu gen dan fitohormon. Fitohormon ini yaitu hormon auksin yang sudah kita bahas. Nah, selain hormon auksin itu juga ada hormon giberelin, ada hormon sitokinin, dan lain-lain juga. Seperti itu Jarak. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya ini Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada hari ini, yaitu yang pertama itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi pertumbuhan ini di sini merupakan bertambahnya volume atau massa pada tumbuhan itu sendiri. Sedangkan perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan itu sendiri. Nah, terus yang kedua itu mengenai permasalahan mengapa tumbuhan ditempatkan di tempat gelap ini lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan yang ditaruh di tempat terang. Kenapa? Karena pertumbuhan di tempat gelap itu hormon auksin itu pada saat di tempat gelap hormon auksin itu tidak terurai, sedangkan di tempat terang ini hormon auksin itu terurai dan rusak. Jadi mengakibatkan pertumbuhan pada tanaman di tempat gelap, pertumbuhan ini akan semakin cepat. Jadi faktor hormon itu sangat penting mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman itu sendiri. Nah, yang ketiga itu mengenai epigeal dan hipogeal. Nah, pada epigeal ini perkecambahan itu disebut juga perkecambahan di atas tanah, sedangkan pada hipogeal ini disebut juga perkecambahan di bawah tanah. Kenapa? Karena pada epigeal ini, pada saat plumula tumbuh, maka kotiledonnya itu berada di atas tanah. Sedangkan pada hipogeal ini, perkecambahan pada saat plumulanya tumbuh, kotiledon ini berada di bawah tanah. Baik anak-anak, karena materi hari ini sudah selesai, maka kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian persiapkan diri untuk mempelajari mengenai metabolisme. Baik Bu. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.